Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Bertemu kembali kita di Osiba Online Sinau Bareng Smeksaka yang tik ketiga. Ya, kali ini kita akan membawakan topik belajar Pancasila. Kali ini kita ada kedatangan tamu, yaitu Bapak Muhfasihin. Beliau adalah salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Palembang. Untuk lebih jelasnya, mungkin beliau bisa menyampaikan mengenai biodata beliau, tempat tinggal dan sebagainya. Silakan Pak Fasihin. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi untuk mungkin yang belum kenal dengan saya, para pemirsa semuanya, saya Muhfasihin, staf pengajar di SMK Negeri 1 Palembang yang di tahun ini mendapat tugas untuk menyampaikan mapel sejarah Indonesia spesial di kelas 10. Untuk tempat tinggal saya tinggal di Jolontoro Sapuran, sudah berkeluarga dan alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya, Pak Ferry. Terima kasih Pak Fasihin, tadi sudah menyampaikan mengenai biodata beliaunya ya, tempat tinggal dan sebagainya. Baik, langsung aja mungkin Pak Fas, kaitannya dengan topik kita hari ini tentang belajar Pancasila. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan. Mohon penjabarannya nanti Pak Fas. Yang pertama ini Pak Fas, ada pertanyaan mengenai arti atau makna dari pelajar Pancasila. Tentunya ada artinya Pak Fas, ada maknanya. Silakan mungkin Pak Fas bisa dijabarkan. Baik, pelajar Pancasila ini 2 kata ya, ada pelajar dan Pancasila. Pelajar berarti seorang yang senantiasa melakukan kegiatan belajar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Ketika dijadikan satu kesatuan, pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin seperti itu. Pak Fas. Ini sekelumit luar dulu dari awal ada makna dari pelajar Pancasila. Nanti ke depan kita akan bahas lebih lanjut atau kita jabarkan lebih lanjut Pak Fas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak Fas, ini tentunya ada ciri Pak Fas. Seperti setiap orang itu mempunyai ciri, baik itu fisik dan gaya rambut dan sebagainya. Ini tentang pelajar Pancasila ini juga ada cirinya Pak Fas. Bisa dijabarkan mungkin Pak Fas, disampaikan apa ciri-cirinya. Silakan Pak Fas. Baik, ciri ya. Jadi tanda yang ada pada pelajar Pancasila seperti mungkin Anda semua melihat saya, saya dari atas, rambutnya yang seperti itu. Nah, untuk pelajar Pancasila juga memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Di sini ada 6. Tanda yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kritis ya. Benar, kritis dan kreatif. Itu ciri-cirinya Pak Fas. Ada 6 ciri mengenai pelajar Pancasila. Baik, ke-6 ciri ini nanti akan kita jabarkan lebih lengkap. Jadi ciri pertama Pak Fas. Ini ada akhlak mulia. Apakah akhlak mulia ini Pak Fas? Seperti apa penjabarannya mengenai akhlak mulia? Silakan Pak Fas. Akhlak mulia, kalau dalam bahasan agama ya akhlakul karimah ya Pak Ferry. Akhlakul karimah. Ketika kita membahas pelajar Pancasila, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bisa dilihat bahwa seorang pelajar Pancasila itu diharapkan juga memiliki beberapa dikatakan akhlak yang baik di beberapa bidang atau di beberapa lingkungan. Yang pertama, bagaimana dia memiliki akhlak beragama. Jadi dia dalam beragama juga memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Ditinjau dari sisi agama Pak. Iya, dari religius atau agama. Kemudian yang kedua, di akhlak pribadi atau kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia, sesama manusia, kalau dalam agama disebut hablum minan nas. Kemudian yang berikutnya, akhlak kepada alam atau lingkungan. Dan yang terakhir, seseorang juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap negaranya.
Jadi sebuah negara juga memiliki aturan. Nah, akhlak yang baik salah satunya taat terhadap aturan sebuah negara. Nah, itu Seperti dia. Itu garis besar. Oke. Akhlak tadi penjabaran. Jadi bukan hanya diri pribadi terhadap lingkungan, tinjauan agama, bernegara, lingkungan kan Pak nggih. Iya. Nah, itu dia mengenai akhlak, banyak aspek. Oke. Lanjut nggih Pak Pas nggih, ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai poin berikutnya tentang cirinya, yaitu ada berkebinekaan global. Nah ini bineka kita mungkin sering mendengar, tapi kalau kebinekaan global kan ini baru kita dengar ini Pak Pas nggih. Nah silakan mungkin bisa dijabarkan Pak Pas. Oke, ya. Jadi lagi-lagi ketika kita membahas sebuah penjelasan, berarti di situ mengartikan secara lughawiyah, secara bahasa. Di situ ada bineka. Kalau dalam PPKN kita kenal bineka tunggal ika ya, berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, bineka di sini berarti keberagaman, kemudian global di sini bisa berarti menyeluruh, bisa berarti modern atau kekinian. Nah, sebenarnya apa pelajar Pancasila yang memiliki ciri kebinekaan global? Nah, di sini sedapat mungkin pelajar Pancasila ini mengenal dan menghargai budaya. Jadi dia tahu dan juga bagaimana cara menghargai sebuah budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dia juga memahami atau tahu bagaimana berkomunikasi dengan sesama budaya dalam sebuah bangsa yang besar. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan masing-masing memiliki budaya yang tidak sama. Dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan tersebut. Jadi ketika sudah memahami, sudah bisa saling menghargai, nah ini tindak lanjutnya itu bisa benar-benar diamalkan ataupun dilakukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam lingkup kecil, mungkin salah satunya di lingkungan masyarakat desa, di sekolah dan sebagainya. Oke, itu dia kebinekaan global nggih. Jadi nanti akan tercipta suatu kerukunan nggih Pak nggih. Ya. Walaupun berbeda-beda, tapi itu bukan sebuah perbedaan, tapi itu adalah sebuah warna dan nantinya akan membuat kerukunan. Itu yang diinginkan negara Pak nggih. Baik, itu dia sudah dijabarkan. Poin selanjutnya mengenai sifat gotong royong. Nah ini Pak, kalau di desa kan mungkin gotong royong setiap minggu libur, kan gotong royong bersih-bersih lingkungan. Nah mungkin ini maksudnya ada yang lebih luas lagi Pak nggih. Gotong royong ini seperti apa? Monggo Pak Fas bisa dijabarkan. Silakan. Oke, kalau membahas gotong royong ini merupakan salah satu nilai dasar dari bangsa Indonesia yang sudah ada sejak nenek moyang kita turun temurun. Tetapi dengan adanya pelajar Pancasila diharapkan nilai dari gotong royong ini tetap lestari. Nah, gotong royong sebenarnya di dalamnya juga ada nilai-nilai khusus di mana tidak hanya semata-mata bekerja bersama, tetapi lebih dari itu karena diharapkan di dalamnya terdapat kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini maknanya berbagai paduan ya. Jadi paduan dari berbagai asal yang berbeda. Jadi misalnya dari beda agamanya, beda sukunya, tetapi bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah atau pekerjaan. Dan yang kedua, memunculkan kepedulian. Jadi satu dengan yang lain ini ada saling peduli, sehingga wujud berikutnya ini di antara sesama itu ada berbagi. Jadi satu dengan yang lain kalau sudah rasa gotong royong itu sudah mendarah mendaging, maka kolaborasi akan tercipta, kepedulian ini akan berlanjut, dan berbagi itu sesuatu yang ringan, bahkan menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban kita terhadap saudara kita yang membutuhkan gitu nggih. Bergotong royong itu dia sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fas dengan sangat jelas. Gotong royong aspek yang sangat mendasar di negara kita tentunya harus kita jaga ya Pak Fas nggih. Dari gotong royong tersebut, sifat atau sikap gotong royong. Baik, poin selanjutnya Pak Fas ada sifat mandiri nggih.
Ya sebagai pelajar Pancasila kita harus menjadi pribadi yang mandiri. Nah, mandiri ini kalau secara umum mungkin kita sudah tahu, tapi yang dimaksud mandiri di sini kan bisa ada perbedaan, mungkin bisa dijabarkan ke Pak Fas. Silakan Pak Fas. Mandiri. Oke. Kalau dalam guyonan itu mandi sendiri atau bahkan mandi berdiri Pak Heri. Ada istilah seperti itu. Nah, tetapi di sini mandiri yang dimaksud ini ya apa ya? Jadi ketika dalam diri seseorang itu muncul kesadaran akan dirinya dan di situasi yang seperti apa dia atau seseorang itu berada, dan nanti bisa dilanjutkan dengan regulasi diri. Jadi seseorang yang memiliki kemandirian itu diharapkan tahu posisinya dan harus berbuat apa bagi lingkungan terdekatnya minimal. Jadi kalau ada di kondisi masyarakat yang memang membutuhkan, berarti tanpa harus dipanggil, selayaknya dia datang. Oh ya, saya siap untuk membantu. Nah, ini yang perlu dimunculkan, perlu dibangkitkan. Mungkin di era sekarang di mana era milenial, tapi beberapa nilai-nilai dasar itu terkadang kalau tidak kita bangkitkan lagi, tidak kita hidupkan lagi. Nah, ini yang bisa menjadi evaluasi kita. Mungkin salah satunya kami sebagai pendidik. Mungkin seperti itu Pak Heri. Ya, sifat mandiri bukan hanya dia bisa sendiri, tapi dia tanggap ya Pak. Iya, dia bisa, dia mampu, dia tanggap terhadap lingkungan sekitar. Itu yang dimaksud mandiri di sini mengenai pelajaran Pancasila gitu Pak Fas. Nah, poin selanjutnya ini ada bernalar kritis. Nah, kalau kritis ini kan kita menganggap wong kritis ada satu statement dia kritis. Nah, ini seperti apa nih maksudnya dari pelajar Pancasila ini Pak Fas? Silakan bisa dijabarkan mungkin Pak Fas. Baik, pelajar Pancasila juga memiliki nalar yang kritis, bernalar kritis. Nah, kritis yang dimaksud di sini tidak sembarangan menyampaikan kritik atau kritikan. Jadi perlu saya beri penjelasan. Kritik tidak sembarang mengkritik. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat, ada katakanlah dimintai pendapat, ini kita harus memahami betul masalah ataupun hal-hal yang disampaikan itu sebenarnya maksudnya apa. Kita pahami, kita dalami terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan. Nah, di sini kalau kita runtut dalam bernalar kritis ada beberapa tahapan di mana memperoleh atau memproses informasi dan gagasan. Jadi informasi yang didapat ini kemudian diproses kemudian dianalisis, dinalar sebenarnya permasalahan ini benar-benar urgent atau tidak. Permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang benar-benar berdampak bagi banyak orang atau hanya segelintir orang. Kemudian baru yang berikutnya merefleksi pemikiran dan proses berpikir sampai ke pengambilan keputusan. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam bernalar kritis sebagai pelajar Pancasila, bijak-bijaklah kita dalam mengambil keputusan, dimulai dari kita pahami betul apa yang menjadi wacana, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pembicaraan orang, kita pahami, kita nalar, kita pertimbangkan sampai sebelum kita bisa memberikan keputusan, baik itu misalnya setuju atau tidak setuju ataupun memberikan tindak lanjut. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Ya, baik, terima kasih Pak Fas. Itu berarti kritis bukan hanya sekedar kritikan saja, tapi dia harus berdasar kan Betul, harus diolah dulu apa kepentingannya dan sebagainya, dia harus berpikir seperti itu. Betul. Cerdas intinya Pak Fas. Poin terakhir nih Pak Fas mengenai ciri dari pelajar Pancasila, yaitu adalah sifat kreatif. Nah, ini monggo Pak Fas bisa dijabarkan dari sifat kreatif. Kreatif itu saya menyimpulkan SMK banget. SMK, kan saya di SMK itu kalau dalam perkembangannya SMK itu tempatnya orang-orang kreatif. Jadi mereka tidak hanya melihat apa yang ada di depannya, tapi juga bisa memaksimalkan ada yang di kiri kanan dia berada. Nah, tapi untuk lebih rincinya bahwa kreatif di sini
bagaimana muncul ide atau gagasan di pikiran atau di otaknya yang kemudian diwujudkan dalam sebuah hasil karya ataupun bahkan sebuah tindakan yang orisinal. Jadi sekali lagi kreatif di sini wujud atau hasil karya. Jadi kreatif tidak hanya ada di angan-angan, tidak hanya ide dan gagasan, tetapi sebuah ide gagasan yang kemudian diwujudkan dengan hasil karya ataupun sebuah tindakan yang nyata. Dan di situ tidak sembarangan, bisa memberikan impact ataupun dampak positif, bermanfaat bagi lingkungan, minimal terdekatnya, lingkungan terkecil. Ya, syukur bisa memberikan manfaat bagi seluruh orang. Nah, itu harapannya. Pelajar Pancasila juga kreatif. Dan ini SMK banget, Pak. SMK. Iya, baik. Itu dia, Pak G. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia 6 poin tadi, ciri tadi yang sudah kita obrolkan ya, kita bahas bersama. Jadi sudah sangat jelas sekali. Nah, ini terakhir untuk kita lebih memperjelas lagi, mempertajam lagi mengenai pembahasan pelajar Pancasila. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan nih Pak Fasge, kesimpulan dari apa yang kita obrolkan dari awal sampai akhir tadi. Silakan Pak Fas. Baik, terima kasih. Terkait pelajar Pancasila, pelajar orang yang senantiasa belajar terkait nilai-nilai Pancasila, berarti tidak ada batasan dia yang duduk di sekolah saja, tetapi kita semuanya termasuk kami selaku staf pengajar pun masih senantiasa belajar, yang di dalamnya terdapat 6 poin ciri tadi. Jadi bagaimana beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian juga memiliki kemampuan berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tentunya dari 6 poin ini akan lebih mengena. Memang harus diawali dari pemahaman, kemudian harus kita cerna, kita pahami lebih dalam untuk bisa diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tentunya di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh pemirsa, pendengar semuanya, marilah kita bersama-sama untuk bisa menjadi pelajar yang Pancasilais dengan mengacu pada 6 poin dari pelajar Pancasila tadi. Bukan hal yang mudah, tetapi bisa. Kalau kita usaha, kita bersama-sama, insya Allah bisa dan bisa memberikan manfaat. Oke, itu dia. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Fas atas apa yang disampaikan tadi. Kesimpulan ya dari apa yang kita obrolkan dari awal sampai akhir. Oke, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan memahami apa yang kita obrolkan tadi. Tentunya harapan ini bisa bermanfaat Pak Fas untuk kita, saya pribadi dan untuk semua. Baik, jangan lupa tunggu untuk take selanjutnya di poin topik-topik selanjutnya ya, ke take keempat dan ke seterusnya di Osipa Online Sinau bareng Semengsaka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osipa Online Sinau bareng Semengsaka bisa jaya.